Tunggu masuk informasi dari Pak Jaka untuk keterangan lebih lanjut. Ada kasus-kasus tertentu yang dilaporkan, Pak? Gimana, Pak? Ya, nggak tahu. Apa terkait penangkapan besar-besaran itu, Pak? Belum. Belum. Dulu, mereka nunggu lama, kasihan. Lu kenapa nyuruh gue pulang? Besok ada lagi, Pak. Besok, Pak. Biar. Pak, dana mendapat di DKI yang 14,6 triliun mungkin solusi dari Kemenkeu? Nggak ada solusi, mereka mesti serap dengan cepat aja. Nanti gini, biasanya mereka kalau kata Pak itu kan mereka perlu mana ya? Sampai akhir tahun disisain kan untuk bulan Januari Februari. Nanti saya akan tahun depan mulai akan kita kembangkan sistem di mana transfernya bisa cepat. Tanggal 1 2 Januari udah keluar lah, kirim ke Pemda sehingga Pemda nggak usah numpuk uang lagi. Kalau kita lihat selama ini, setiap akhir tahun tuh mereka punya uang kepake 100 triliun rupiah. Kalau sistemnya kita kembangkan seperti itu, harusnya kan mereka nggak usah numpuk 100 triliun rupiah lagi kan. Akibatnya uangnya dipakai buat perekonomian. Jadi di tahun yang sekarang ini, 100-nya langsung dibelanjain itu. Kalau cara perencanaan lebih lain, ya mereka harus lebih rajin belajar gimana cara merencanakan belanja tepat waktu, tepat sasaran, itu aja. Pak, tanggapannya Pak soal tadi kan kata Danantara bahwa Cina sama Indonesia sudah sepakat untuk restrukturisasi utang bus ini kan sampai hingga 60 tahun ke depan. Tanggapannya seperti itu. Bagus. Saya nggak ikut kan. Top. Berarti nggak diajak ke Cina, Pak? Enggak lah. Kan katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Paling menyaksikan. Kalau mereka udah putus kan udah bagus. Top. Tim restrukturisasi itu nanti dari Kemenkeu juga tuh gimana Pak Pur? Iya. Gimana? Tim restruknya nanti bakal dari pemerintah dari Kemenkeu. Enggak, saya sebisa mungkin nggak ikut, biar aja mereka selesaikan business to business. Berarti Jadi top. kan nggak dipakai berarti Pak Pur ya? Kalau ada yang dana Pemda mengendap di bank itu berarti yang menikmati bunga itu apakah murni Pemda atau ada oknum tertentu yang bermain apa gimana sih Pak? Kalau kan Bapak bilang mau diinvestigasi juga ya? Oh enggak, saya nggak tahu. Itu urusan mereka. Nanti yang investigasi bukan saya kan. Bukan dari Kemenkeu berarti? Enggak ada urusan. Mungkin BPK. Berarti apakah 15 yang list dari BI itu apakah keseluruhan Pemda juga bakal? Biasanya kan setiap Pemda ada auditnya kan. Mungkin tahun-tahun kemarin lepas dari BPK itu. Tapi kan mereka akan lihat juga pada waktu uangnya lebih, ditaruhnya di mana, bunganya seperti apa, masuk akal apa enggak. Waktu pengalaman saya di LPS dilihat itu. Kalau bunga saya misalnya waktu saya di LPS ya, bunga saya saya taruh di rekening giro juga, tapi giro rasa deposito. Karena bunganya agak lebih tinggi daripada rekening giro biasa. Begitu ada berapa rekening satu bank dengan bank lain berbeda, kita dipanggil untuk menjelaskan kenapa beda. Kalau beda nggak bisa menjelaskan ya dianggap merugikan negara. Kira-kira begitu. Jadi Pemda juga ada risiko itu kalau nggak hati-hati memanage uangnya. Pak Pur, dipertegas lagi Pak untuk anggaran pupuk subsidi berapa sih? Kan 20. Saya lupa angkanya 20. Lupa saya angkanya. Sekitaran 20 triliun. Ya? Di kisaran 20 triliun. Sekitar itu kalau nggak salah ya. Pak, kemarin Dirjen Pajak bilang mereka akan melakukan micromanagement Pak untuk mengejar target shortfall, maksudnya target penerimaan pajak, takutnya ada potensi shortfall melebar untuk tahun ini. Nah itu micromanagementnya seperti apa sih Pak? Apakah ke kanwil langsung akan melihat potensi-potensi atau nggak penunggak pajak yang masih ini Pak? Micromanagementnya ya udah dilihat potensi-potensi yang masih belum tergarap, dioptimalkan itu. Apalagi kalau ada potensi bocor di sana sini, itu yang akan dikejar. Bukan berarti jadi kayak preman, gedok rumah orang jam 5 pagi, nggak gitu. Kita akan buat penagihan lebih profesional, dan harusnya Cortex sudah lebih bagus, sehingga harusnya sih pengumpulan pajak akan lebih bagus lagi. Besok saya umumkan Cortex seperti apa statusnya, udah bagus. Besok saya kasih lihat. Pak Burike protes ada pesantren ditagih PBB dan beliau mention nama Bapak, Pak, minta tolong, mungkin ada responnya Pak? Tolong gimana? Di Bekasi Pak, ada pesantren ditagih PBB. Anggota DPR Pak. Burike. Oh, saya belum tahu kasusnya. Nanti saya lihat deh. Masuk gugatan, kemarin ada gugatan dari mantan karyawan PT Kertas Leces gitu, diajukan ke Menteri Keuangan gitu, karena mereka selama belasan tahun gitu, pesangon dan gajinya nggak dibayarkan gitu. Oh kan Leces kan perusahaan swasta. Perusahaan BUMN yang udah dipayungkan. Oh ya udah, minta ke Danantara lah.
Pak, tapi Tapi masukan gugatannya diajukan ke Pak Purbaya. Nanti saya kalau sampai ke sini suratnya belum sampai, kalau sampai saya lempar ke Danantara. Pak, tapi masukan Bapak ke Danantara soal penanganan hutang bus ini seperti apa sih? Tembus. Oke. Pesan Ya udah seperti kemarin-kemarin lah, mancing-mancing aja loh. Udah mantap. Udah solusinya udah bagus, mereka udah dapat kesepakatan. Saya ikut campur, bagus. Pak, kalau soal lapor Pak Purbaya sudah berapa kasus Pak yang ditindaklanjuti Pak? Yang kemarin tindak nanti besok akan kita umumkan diskusi seperti biasa di hari Jumat ya. Berapa laporan seperti apa. Cuman kelemahannya begini. Ada kelemahan dari saya rupanya yang saya baru sadarin tadi. Itu kalau ditelepon mereka dihubungin mereka nggak mau angkat telepon dan lain-lain. Saya yakin mereka takut karena mereka nggak tahu yang nelpon ini siapa. Nanti besok saya akan umumkan kalau saya menghubungi pakai nomor telepon siapa apa. Nanti akan disebutkan satu nomor, jadi mereka nggak takut. Jadi kesulitannya adalah verifikasinya karena mereka takut, ya nggak tahu kita nggak bisa verifikasi. Tapi sebagian juga ada yang iseng juga. Lah asal lapor aja, habis itu kalau itu nggak jelas tuh. Nanti kita himbau besok di pertemuan biasa Jumat ya. Makasih. Oke, makasih ya. Terima kasih Pak Pur, terima kasih Pak Pur. Sehat-sehat.